Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yuniza Arsila. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah novel yang sangat istimewa dan sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Novel ini berjudul Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati, karya Brian Krishna yang merupakan salah satu karya sastra kontemporer yang berhasil menyentuh hati jutaan pembaca. Novel ini bukan hanya sekadar cerita biasa. Ini adalah cerita tentang seseorang yang hampir menyerah pada hidupnya, namun justru menemukan alasan untuk hidup kembali dari hal-hal yang paling sederhana dan orang-orang yang tidak ia duga. Jadi, marilah kita bahas lebih dalam tentang novel ini. Sebelum masuk ke isi cerita, mari kita kenali dulu siapa Brian Krishna, sang penulis. Brian Krishna adalah penulis muda asal Bandung, Jawa Barat. Perjalanan menulisnya dimulai sejak ia masih duduk di bangku SMP. Dari sana, ia terus berkembang dan mulai dikenal luas melalui platform digital seperti Friendster, Facebook, hingga blog Tumblr sejak tahun 2010. Pada tahun 2016, ia menerbitkan buku pertamanya yang berjudul Merayakan Kehilangan. Sejak saat itu, karya-karyanya selalu berhasil menjadi jajaran nasional bestseller hingga dia disebut sebagai mega bestseller. Brian sudah menghasilkan 11 karya yang semuanya diterbitkan oleh Gramedia Widya Sarana Indonesia. Yang membuat Brian istimewa adalah gaya menulisnya yang ringan, jenaka, namun selalu menyampaikan makna yang sangat dalam. Dan novel Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati ini adalah buku ke-11-nya, sekaligus yang paling banyak menyentuh hati pembaca. Lalu bagaimana novel ini bisa lahir? Ternyata ada cerita menarik di baliknya. Novel ini lahir bukan semata-mata dari imajinasi Brian. Ia lahir dari sebuah permintaan tulus seorang teman yang sedang berjuang melawan depresi. Suatu hari saat temannya kambuh dan ingin mengakhiri hidupnya, Brian dengan spontan mengajaknya makan mie ayam bersama. Di momen sederhana itulah sang teman meminta Brian untuk menulis sebuah buku yang ringan namun bermakna tentang depresi, agar orang-orang yang sedang berjuang bisa membacanya dengan mudah. Brian tidak langsung menulis, ia terlebih dahulu melakukan riset yang mendalam. Ia mewawancarai 3 penyintas depresi, 2 psikiater, dan 1 psikolog. Sebelum mulai menuangkannya ke dalam tulisan, buku ini sengaja dibuat tipis agar bisa dibaca oleh penderita depresi yang seringkali kesulitan untuk fokus dalam waktu yang lama. Hasilnya luar biasa. Novel ini terbit perdana pada 5 Februari 2025 oleh Grasindo. Cetakan pertamanya memiliki 216 halaman dan pada 23 Mei 2026, hanya sekitar 1 tahun setelah terbit, novel ini sudah mencapai cetakan ke-100 hingga dia menambah halamannya menjadi 232 halaman dan sudah terjual lebih dari 200 eksemplar. Pencapaiannya tidak berhenti di situ. Pada 20 Januari 2026, novel ini resmi diterbitkan dalam bahasa Jepang yang diterjemahkan oleh Nishino Kihiko. Lalu pada 5 Januari 2026, novel ini juga hadir dalam bahasa Malaysia yang diterjemahkan oleh Zahila Isa. Dan yang paling membanggakan, novel ini kini diadaptasi menjadi sebuah film layar lebar yang mulai syuting pada 7 April 2026 yang diproduksi oleh Sinerga Pictures dan BEM Film yang disutradarai oleh Kunz Agung dan CO produser Nia Dianda. Tokoh utama Ale akan diperankan oleh Benicius Siregar dan film ini dijadwalkan akan tayang di bioskop tahun ini. Sekarang mari kita masuk ke inti ceritanya. Jadi novel ini berpusat pada tokoh utama yang bernama Ali atau Ruslan Abdul Rodana. Ali adalah seorang pria berusia 37 tahun yang bekerja sebagai karyawan tetap di sebuah gedung perkantoran di Jakarta.
selama 10 tahun. Ia didiagnosis menderita depresi akut oleh psikiater 3 bulan sebelum cerita dimulai. Hidupnya yang monoton, bangun pagi dengan tubuh yang nyeri, berdesakan di KRL, bekerja tanpa adanya yang menyapa, makan siang sendiri, lembur, lalu pulang ke apartemen yang sepi. Ia merasa tidak berarti bagi siapapun. Di malam ulang tahunnya, Ali duduk sendirian di parkiran mobil SCBD parking lot 17 dengan sebotol bir, rokok murah, dan sepotong kue ulang tahun yang ia beli untuk dirinya sendiri. Tidak ada yang mengucapkan kepadanya. Di saat itulah ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, namun dengan satu syarat terakhir yang sangat sederhana, yaitu ia ingin makan seporsi mie ayam langganannya terlebih dahulu. Selama 24 jam terakhir, sebelum rencananya dilaksanakan, Ali memutuskan untuk melakukan kegiatan yang tidak pernah dia lakukan sebelumnya, yaitu menjalani hari dengan bebas, yaitu ia membersihkan kamarnya di apartemen tower 20 lantai 34A, menulis surat perpisahan, makan siang bersama satu-satunya satpam yang mengingatnya. Ia pergi ke karaoke sendirian untuk pertama kalinya, menari hingga mabuk, dan membeli topi ulang tahun untuk dirinya sendiri. Namun ketika ia pergi ke warung mie ayam langganannya di dekat apartemen, ternyata warung itu tutup. Pajo, sang penjual mie ayam yang selama ini selalu memperlakukannya dengan baik, tanpa pernah memandang rendah, baru saja meninggal dunia. Ali pun memutuskan untuk datang melayat ke rumah Pak Jo di perkampungan yang dekat dengan apartemennya. Dan dari sinilah perjalanan 3 minggu Ali yang luar biasa dimulai. Ali kemudian bertemu dengan tokoh-tokoh yang tidak pernah dia duga yang akan mengubah hidupnya. Pertama, Murad. Ia bertemu Murad di dalam sel penjara setelah Ali salah ditangkap oleh polisi karena dituduh memiliki narkoba di sebuah warung kopi. Murad adalah seorang bandar narkoba bertato yang keras dan brutal. Namun justru Murad yang mengajarkan Ali untuk berdiri tegak, tidak menunduk, dan tidak takut. Murad bahkan memberikan tato burung cangkak di punggung Ali dan menuliskan nama Black di dinding gapura kampungnya sebagai tanda kehormatan, sesuatu yang tidak pernah Ali dapatkan dari siapapun seumur hidupnya. Kedua, Juleha. Ali bertemu Juleha di sebuah klub karaoke dan bar malam di Jakarta saat Murad mengajaknya pergi. Juleha adalah seorang hostess yang bekerja demi menghidupkan anaknya. Ia mengajarkan bahwa jangan mudah melabeli orang, jadi yang mabuk tidak selalu orang yang jahat, dan yang berdoa belum tentu orang baik. 3. Mami Louise. Mami Louise juga berada di klub yang sama. Ia adalah pemilik klub sekaligus orang yang menjaga para wanita yang bekerja di sana. Mami Louise mengajarkan Ali bahwa selama ini ia mencari cinta di tempat yang salah. Kalau belum bisa bahagia saat sendiri, jangan limpahkan tugas itu ke orang lain. Keempat, Ipul. Ali bertemu Ipul secara tidak sengaja di depan klub malam itu juga. Ipul ternyata adalah seorang OP di kantornya yang bekerja pada waktu sebagai cleaning service di klub. Ipul langsung membawa Ali pergi dari lingkungan Murad dan mengajaknya bermalam di kontrakan yang sederhana di perkampungan Jakarta. Di sanalah Ipul membuktikan bahwa kebaikan kecil Ali selama ini tidak pernah sia-sia. Kue ulang tahun yang Ali beli dan tidak diambil oleh siapapun di kantornya ternyata menjadi jawaban doa Ipul yang untuk anaknya yang berulang tahun di hari yang sama. Kelima, ia bertemu dengan Ibu Murni. Ia bertemu saat mengantarkan bolu titipan ibu ke rumah seorang ibu tua di perkampungan pinggir ler kereta api. Bu Murni adalah ibu yang ditinggal anaknya karena masalah restu pernikahan. Ia memeluk Ali dan mengatakan kata-kata yang tidak pernah Ali dapatkan seumur hidupnya. Bahwa ia bangga terhadap Ali
Itu adalah sebuah kalimat sederhana yang berhasil memadamkan sebagian bara kemarahan terhadap hidupnya. Keenam, Pak Uju. Ali bertemu Pak Uju di sebuah toko layangan kecil di pinggir rel kereta api, tidak jauh dari rumah Bu Murni tadi. Pak Uju mengajarkan filosofi layangan bahwa syarat layangan bisa terbang adalah ia harus melawan angin. Semakin ditarik, semakin tinggi, semakin dilepas, semakin jatuh. Dan layangan yang terbang tinggi tetap bisa bertahan hanya dengan bergantung pada seutas kenur yang sangat tipis, seperti harapan kecil yang membuat kita terus mau menjalani hidup. Dan ketujuh adalah Pak Jipren. Ali bertemu Pak Jipren secara tidak sengaja di sebuah jembatan penyeberangan saat ia melihat seorang anak muda yang hendak menipu penjual kerupuk yang buta. Pak Jipren adalah penjual kerupuk bangka yang buta sejak usia 3 tahun. Meski hidup dalam kegelapan, Pak Jipren menegaskan bahwa bertahan hidup adalah pencapaian besar yang tidak semua orang bisa lakukan. Ia juga mengajarkan Ali bahwa kita tidak harus selalu melihat dengan mata, tapi juga bisa melihat dengan hati. Seperti yang dikatakan novel ini sendiri, terkadang yang kamu justru bisa menemukan harta kamu di tempat yang tidak pernah kamu sangka-sangka sebelumnya. Dan inilah pesan-pesan moral yang bisa kita petik dari novel ini. Pertama, kesedihan setiap orang adalah valid. Rasa sakit yang dialami seseorang tidak dapat dibandingkan dengan penderitaan orang lain, karena setiap individu memiliki pengalaman, latar belakang, dan kemampuan yang berbeda dalam menghadapi masalah. Dalam novel ini, penderitaan yang dialami Ali selama 37 tahun hidupnya merupakan pengalaman nyata dan layak diakui. Hal ini menunjukkan bahwa setiap bentuk luka batin berhak mendapatkan pengakuan, empati, dan ruang untuk dipahami tanpa dihakimi. Kedua, trauma masa kecil yang dapat membentuk cara pandang seseorang terhadap dirinya sendiri. Ali mengibaratkan dirinya sebagai pohon yang tumbuh dengan cacat, dipaksa tumbuh menunduk seperti bonsai, yang melambangkan bahwa pengalaman pahit di masa kecil membuatnya merasa tidak utuh, rendah diri, dan kehilangan kesempatan untuk berkembang secara bebas. Jadi perumpamaan tersebut bahwa luka batin yang dialami sejak kecil mengaruhi pembentukan identitas serta kepercayaan diri seseorang hingga dewasa. Ketiga, seseorang yang mengalami depresi seringkali tidak membutuhkan nasihat atau ceramah, melainkan kehadiran orang yang bersedia mendengarkan dengan sepenuh empati. Dalam novel ini, hal tersebut tergambar melalui pernyataan Pak Jipren. Yang kita butuhkan itu sederhana, cuman orang yang mau mendengarkan tanpa tendensi untuk menjawab. Kutipan tersebut menegaskan bahwa mendengarkan tanpa menghakimi, mencela, atau merasa harus selalu memberikan solusi merupakan dukungan untuk hubungan emosional yang sangat berarti. Jadi sikap tersebut dapat membuat seseorang merasa diterima, dipahami, dan tidak menghadapi beban hidupnya seorang diri. Keempat, kebaikan sekecil apapun tidak pernah sia-sia. Dalam novel ini, Ali tidak menyangka bahwa kue ulang tahun yang tidak diambil oleh siapapun di kantor justru menjadi jawaban atas doa Ipul untuk anaknya. Jadi, peristiwa tersebut menunjukkan bahwa sebuah tindakan sederhana dapat memberikan manfaat besar bagi orang lain, meskipun awalnya tampak tidak berarti. Pesan ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan memiliki nilai, dapat membawa kebahagiaan atas harapan bagi orang lain yang membutuhkan, sehingga tidak ada kebaikan yang benar-benar sia-sia. 5. Kehangatan dan makna hidup yang dapat ditemukan di tempat yang paling tidak terduga. Dalam novel ini, Ali memperoleh harapan dan alasan untuk terus hidup melalui pertemuan dengan orang-orang yang hadir tanpa diduga sebelumnya. Pengalaman tersebut mengajarkan bahwa kebahagiaan sering datang dari hal-hal yang
tidak direncanakan, dan kunci untuk bertahan hidup bukanlah selalu berpikir positif, melainkan menerima bahwa tidak semua hari berjalan dengan baik. Dengan menerima kenyataan tanpa menyerah, dengan dapat bangkit dan menjalani hidup dengan lebih tenang serta sehat secara emosional. Baik, saya akan menutup presentasi dengan satu kalimat terakhir dari novel yang sangat berkesan bagi saya, yaitu maybe life is worth life again. Masih ada hari esok untuk makan. Jadi, kalimat ini mengajarkan bahwa selalu ada harapan untuk melanjutkan hidup meskipun belum semua luka benar-benar sembuh. Novel ini bukan tentang kebahagiaan, melainkan tentang keberanian untuk terus melangkah di tengah segala kesulitan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.